Halo, saya Yusing dari Studio Akanoma. Saya ingin berbicara tentang membangun dan menjaga keselarasan alam, mengevaluasi kembali praktek berarsitektur. Arsitektur umumnya berbicara tentang kebutuhan untuk manusia saja, ruang-ruang untuk manusia. Padahal bumi diciptakan untuk kehidupan semua makhluk. Dan dalam konteks kehidupan yang begitu luas, arsitektur itu hanya satu titik yang sangat kecil di samping begitu banyak aspek-aspek lain di dalam kehidupan. Masalahnya adalah pertumbuhan manusia yang sangat cepat dari ribuan tahun sebelum Masehi sampai 1950, penduduk bumi hanya sekitar 2,5 miliar saja. Tetapi dalam waktu 65 tahun kemudian, tahun 2015, tiba-tiba menjadi 7,3 miliar dan sekarang sudah 7,4 miliar. Dari dalam waktu 65 tahun, grafik pertumbuhan manusia yang sangat cepat itu membuat perubahan dari kota-kota kita yang walaupun arsitektur itu aspek yang sangat kecil, tapi pada kenyataannya arsitektur itu mengisi ruang-ruang di seluruh kota-kota kita. Dan kemudian mulailah kota-kota kita menjadi sangat penuh oleh bangunan, oleh arsitektur, yang menguasai dan menghilangkan banyak sekali ruang hijau. Di Jakarta misalnya, dari tahun 89 sampai 2013, itu kehilangan banyak sekali ruang hijau sampai akhirnya hanya bersisa sekitar 9,3%, 9,5% ruang hijau. Dan reduksi ruang hijau seperti ini juga terjadi di kota-kota lainnya. Terutama karena tidak ada visi pembangunan yang ramah lingkungan dari pemerintah maupun dari pengembang dari kota-kota yang sedang terus dibangun. Dampak lanjutannya adalah juga deforestasi. Di seluruh dunia mengalami deforestasi sampai sekarang. Indonesia tidak berhenti-hentinya mengalami deforestasi. Misalnya tahun 2017, Indonesia juara ketiga deforestasi dunia dengan kehilangan 1,3 juta hektar hutan untuk fungsi-fungsi yang lain, fungsi perkebunan, fungsi perkotaan, dan lain sebagainya. Mengapa itu semua bisa terjadi? Padahal kita tahu bahwa manusia pasti membutuhkan pepohonan, membutuhkan oksigen, membutuhkan lingkungan alam yang harmonis. Pendorong dari semua kerusakan alam sebetulnya bukan hanya individu-individu pengusaha atau pemerintah, tapi saya percaya itu adalah praktek sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Artinya, bila individu pengusaha dan pemerintah pun berganti, selama praktek sistem ekonomi yang tidak berubah, tetap saja pembangunan akan terus-menerus merusak lingkungan. Dampak dari kerusakan lingkungan yang akan dialami paling banyak oleh masyarakat kecil dan yang lebih miskin, karena mereka tidak punya cukup dana anggaran untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat kerusakan lingkungan itu. Nah, bagaimana sebetulnya secara singkat dan ringkas praktek sistem ekonomi di Indonesia? Ternyata ada ekonomis tahun 2016 pernah mensurvei di berbagai negara, dan Indonesia juara ke-7 dunia dalam kapitalisme kroni. Kapitalisme kroni dimaknai sebagai sistem kapitalisme suatu negara yang dibangun berdasarkan kedekatan antara pengusaha dan penguasa. Akibatnya apa? Data kembali yang membuktikan hal itu, bahwa 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 49% kekayaan nasional. 10% orang terkaya menguasai 77% kekayaan nasional. Sementara 40% penduduk Indonesia yang termiskin, sekitar 100 juta lebih, itu hanya kebagian 1,4% kekayaan nasional. Dan tidak berbeda, malah lebih mengerikan dalam hal penguasaan lahannya. 0,2% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 74% lahan. Sisanya 99%, mayoritas penduduk 99,8% penduduk di Indonesia hanya berebut dengan 26% lahan. Sudah tidak punya modal, kekayaan, dan tidak punya tanah, maka orang yang miskin akan terus-menerus mengalami kesulitan untuk bagaimana dia bisa hidup menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Walaupun begitu, kesadaran alam sebetulnya masih dapat diintegrasikan ke dalam fungsi-fungsi bangunan. Beberapa contohnya cukup banyak dilakukan oleh beberapa tokoh konsultan arsitektur di dunia. Walaupun untuk konteks Indonesia, belum banyak atau masih sulit diterima oleh pemilik gedung atau pengembang komersial, ataupun kesadaran pemerintah yang belum memberikan prasyarat yang cukup baik di dalam perizinan dari bangunannya. Saya kira sudah waktunya kembali untuk kita memberi ruang bagi ekosistem lain hidup bersama-sama secara harmonis, bukan hanya ruang bagi makhluk hidup, tetapi juga mengelola sumber daya air dan lain sebagainya. Mungkinkah pertanyaannya? Saya kira kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh tren arsitektur yang berdampingan dengan ruang hidup pohon dan ekosistem
sebagai satu sikap yang baru dalam menghadapi dunia kita yang semakin panas. Misalnya Pho Trong ya, arsitek dari Vietnam, mempunyai konsep House for Three. House tidak hanya tentang rumah tetapi juga bangunan. Dia menciptakan, mendesain bangunan-bangunan yang juga bukan hanya untuk fungsi ruang manusia, tapi juga untuk pepohonan. Dia menempatkan pepohonan bisa hidup di berbagai lantai yang ada pada bangunannya maupun pada atapnya. Atau yang lebih kompleks, Ken Yang di Malaysia, arsitek yang menerapkan dengan sistem constructed ecosystem, membangun ekosistem di dalam bangunan, baik itu bangunan tinggi maupun landscape secara keseluruhan, sehingga ekosistem bisa hidup secara berkelanjutan dari bawah sampai ke atas bangunannya, dan secara menerus, tidak terputus begitu. Atau dalam konteks lain, Stefano Boeri dari Italia, dan berbicara tentang vertical forest, jadi membangun gedung-gedung tinggi yang juga menjadi ruang hidup pepohonan, sehingga dia sebut dalam tanda kutip sebagai hutan yang vertikal begitu. Untuk konteks Indonesia, saya kira kita beruntung menjadi bagian dari Ring of Fire dengan deretan gunung api yang membuat tanah Indonesia subur. Artinya, Indonesia punya keragaman material alam yang melimpah, namun sayangnya tidak dikelola dengan baik. Merawat alam dan arsitektur bisa terjadi kalau ada hubungan saling bergantung. Saya kira ini konteks yang paling tepat untuk Indonesia bila mau kembali merawat kekayaan alam tanah Indonesia dengan cara membangun kembali interdependensi atau hubungan saling bergantung. Ini yang saya ingin berikan dan usulkan kepada pengembangan arsitektur di Indonesia, agar kita jangan melupakan alam, tapi kita bergantung kepada alam kita, supaya alam kita juga kita jaga, karena kita membutuhkan. Contoh sikap interdependensi itu ditunjukkan dengan sangat baik oleh masyarakat marginal yang miskin di Batam, mereka yang hidupnya menjual arang, bakau. Karena mereka menjual arang bakau, mereka membutuhkan bakau. Mereka tahu dan mereka tidak ingin menebangi bakau. Karena itu mereka hanya mengambil ranting-rantingnya saja. Jadi mereka hanya menjual arang ranting bakau. Karena dengan begitu mereka akan terus bergantung kepada bakau yang terus hidup, dan mereka bisa terus bertahan hidup dengan menjual arang. Dan mereka tahu dengan adanya bakau mereka bisa mendapatkan ikan, udang, kepiting, dan lain sebagainya juga untuk kebutuhan hidup mereka yang bisa juga mereka jual. Ada satu contoh menarik tentang ilustrasi interdependensi lain. Ada sebuah hotel di Ubud di Bali. Ubud yang dulunya begitu banyak sawah kemudian menjadi sangat sedikit, berubah menjadi tempat wisata yang sangat padat, sehingga sawah-sawahnya ada di pinggiran. Ada satu lokasi di tengah kota keramaian di Ubud, masih ada sawah yang cukup luas. Dan hotel ini hanya memiliki tanah yang memanjang dan kiri kanannya sawah yang cukup luas. Karena hotel ini tahu bahwa sawah itu adalah sebuah keunggulan dan potensi yang disukai oleh para tamu yang menginap di hotel ini, maka hotel ini bergantung kepada sawahnya harus tetap ada. Jadi dia menyewa kepada pemilik sawah supaya sawah ini tidak berubah menjadi fungsi-fungsi yang lain, fungsi-fungsi bangunan, tetapi tetap berfungsi sebagai sawah, sebagai pemandangan yang dipinjam dari untuk hotel, para tamu-tamu yang menginap di hotel ini. Dan hotel ini dengan bergantung kepada sawahnya, maka sawahnya dijaga untuk tetap lestari, dan hotelnya pun menjadi hotel yang sangat laku, sangat disukai oleh banyak orang, dan perlu memesan jauh-jauh hari supaya mendapat tempat di tempat ini. Ini salah satu contoh bagaimana kalau kita bergantung kepada alam kita, maka kita juga didorong untuk menjaga, memelihara, melestarikan alam kita. Interdependensi. Beberapa karya yang kami coba untuk melakukan sikap ini adalah misalnya rumah kayu di Ciledug. Pemiliknya ingin merenovasi total rumahnya karena sudah sumpek, rumahnya rumah beton yang sudah penuh, tapi mereka punya juga sakit asma begitu, dan bergantung kepada AC yang tidak baik sebetulnya. Kemudian kami usulkan untuk diubah menjadi rumah kayu, kita mencari kayu-kayu bekas, lalu kita membangun struktur kayu dengan memberikan jarak kiri kanan bangunan tidak menempel pada batas lahan, dan kemudian menambahkan ada taman di tengah rumah, dan suasana di dalam rumah itu suasana seperti ruang luar, dengan punya ventilasi yang cukup bagus, udara yang cukup lancar, itu untuk mengatasi masalah ventilasi dan juga penyakit asmanya. Setelah rumah ini dibangun, pemiliknya menceritakan bahwa hampir selalu AC-nya dimatikan, tidak lagi digunakan kembali AC yang lama yang mereka punya. Karena sekarang ventilasi sudah cukup lancar, mereka cukup membuka jendela, angin bisa mengalir, pencahayaan alam yang cukup baik, dan gejala asma juga menjadi lebih kurang. Dan dengan adanya ruang-ruang untuk tanaman bisa hidup juga, itu memberikan kenyamanan dan juga keteduhan bagi rumahnya.
Kemudian contoh berikutnya kami mencoba untuk belajar lagi bergantung kepada alam sekitar, sumber daya alam yang dimiliki lingkungan sekitar, bersama seperti masyarakat hidup di tempat itu, melalui proyek Rumah Belajar Lingkungan di Gunung Kidul, Ocean of Life Indonesia, yang sekarang berganti namanya menjadi Jiwa Laut. Jadi di Ocean of Life Indonesia, kami mencoba untuk menggunakan kayu-kayu bekas lagi dari rumah-rumah lama milik warga yang sudah ditinggalkan, yang sudah tidak dipakai, kami renovasi. Kemudian kami juga mencari kayu-kayu akasia yang sudah terlalu banyak di Gunung Kidul, sehingga harus dikurangi, dan kami gunakan kayu-kayu itu sebagai salah satu material. Kemudian kami menggunakan batu kars yang banyak didapat dari tanahnya itu sendiri, karena memang Gunung Kidul punya banyak sekali batu kars. Jadi kalau kita menggali pondasi, membuat bangunan, kita akan menemukan banyak batu di bawah tanah yang kita bisa gunakan fungsinya. Kami juga mencoba untuk bergantung kepada sumber daya alam lokal. Jadi kita menampung air hujan untuk kita filter, kemudian air hujannya kita gunakan untuk minum, untuk mencuci, untuk memasak, dan setelah kita pakai, air bekas pakai itu kita filter oleh tanaman, oleh pasir, dan lain sebagainya. Hasil dari penyaringan air bekas pakai itu masuk ke kolam ikan, ikannya tetap sehat, artinya airnya masih baik, begitu. Dan kemudian airnya kita pakai untuk menyiram kebun-kebun yang juga dimiliki oleh lingkungan dari Rumah Belajar Lingkungan ini. Kemudian kotoran manusia dan kotoran sapi juga disatukan dalam satu biodigester untuk menghasilkan biogas. Biogasnya bisa dipakai untuk masak, dan hasil dari biogas itu adalah pupuk organik cair yang cukup banyak, setiap hari melimpah karena kotoran sapi juga cukup banyak produksinya. Jadi hasil dari kotoran manusia dan kotoran sapi ini menjadi pupuk organik cair, yang kemudian pupuk ini dipakai untuk membuat subur lahan pertanian kelompok tani yang dimiliki di sekitar lingkungan ini. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa bergantung kepada material lokal, kepada sumber daya alam lokal, menjaga lingkungan pertanian tetap sebagai lingkungan pertanian, sambil kita bisa menambahkan fungsi baru yang bersinergi bersama-sama dengan fungsi utama yang ada di suatu kawasan dengan bergantung kepada alamnya. Dengan demikian kita punya keinginan untuk menjaga alamnya tetap lestari, karena itulah yang dibutuhkan oleh fasilitas yang kita bangun, supaya fasilitas kita juga disukai oleh lebih banyak orang. Contoh lainnya adalah kita juga membuat homestay di Dieng. Dieng itu salah satu kawasan wisata di ketinggian, di pegunungan, dengan wisata candi-candi, wisata pemandangan alam yang sangat baik, dan hampir sebagian besar, mayoritas warganya memiliki homestay untuk tempat menginap para tamu-tamu wisatawan. Kami memperkenalkan kembali material lokal yang ada di sana, tetapi hampir tidak pernah lagi digunakan pada homestay-homestay milik warga desanya. Maka kami mencari bambu yang banyak di sana, kami mengolah bambu, mengajak kembali bersama warga lokal, tidak membeli tanahnya, tidak menyewa tanahnya, tetapi bekerja sama dengan warga lokal, bersama-sama dengan kontraktornya dari Bambu Bos untuk membuat satu homestay baru dari bambu yang berupa rumah mikro bambu yang kemudian kami pakai menjadi homestay. Dengan demikian harapannya adalah masyarakat lokal bisa kembali melihat bahwa bambu yang dimiliki di lingkungannya punya nilai jual yang cukup tinggi, dan mereka ingin kembali belajar bagaimana mengelola bambu, menanam bambu, menebang bambu, mengawetkan, dan juga mengkonstruksi bambu menjadi bangunan yang lebih nyaman sesuai dengan iklim lokal, dan juga punya satu ruangan yang lebih menarik dibanding homestay-homestay mereka yang selama ini ada. Dengan demikian, kita juga mengharapkan ekonomi lokal juga bertumbuh, bukan bergantung kepada pengusaha besar yang sifatnya adalah menguasai, membeli lahan, atau menyewa lahan jangka panjang dengan harga yang murah, tetapi dalam usaha bersama, bekerja sama bersama masyarakat, supaya kita tumbuh bersama-sama. Ini adalah respon bagaimana ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Saya kira harus dijawab dengan bagaimana ekonomi bisa tetap bertumbuh, tetapi bertumbuhnya bukan semata-mata untuk sebagian kecil mereka yang sudah punya modal dan kaya, yang menjadi investor, tetapi untuk masyarakat yang lebih luas. Kemudian dalam contoh berikutnya kami juga mencoba untuk memberikan proposal desain berupa hotel yang kami beri tema gunungan terasering. Jadi hotelnya dibentuk seperti gunungan, berundak-undak, dan di setiap undakannya kita menjadi media tanam dari berbagai pohonan, rempah-rempah, sayuran,
dan lain sebagainya. Sehingga hotel ini bisa memiliki satu pemandangan yang menarik dari setiap ruangan, punya tampak yang istimewa karena berbeda, tidak hanya melihat dinding, tetapi melihat pepohonan sebagai bagian dari fasadnya, dari tampilannya, dan juga pengalaman dari penghuni yang tinggal di hotel ini. Dan hotel ini juga menunjukkan bagaimana dia juga menyediakan ruang hidup bagi tumbuh-tumbuhan dan mungkin serangga-serangga yang akan ada di sana, kupu-kupu, lebah, dan lain sebagainya, yang juga berfungsi untuk menjaga kesuburan daripada tanaman-tanaman itu sendiri. Bagaimana untuk kita bisa meningkatkan hubungan saling bergantung, interdependensi pada perkembangan kota-kota kita? Saya kira jawabannya bukan hanya pada arsitektur, tapi kita harus segera mengubah sistem ekonomi kapitalisme kroni yang dilakukan oleh negara kita menjadi tolok ukur dari pertumbuhan itu bukan lagi produk domestik bruto, kekayaan materi, tetapi kita belajar dari Bhutan, negara kecil yang menggantungkan kesuksesan itu melalui tingkat kebahagiaan dari masyarakatnya. World Happiness Index. Jadi dia membangun kebahagiaan masyarakatnya sebagai satu tolak ukur bagaimana negara itu maju. Dan dengan demikian, negara ini jelas Bhutan menjaga minimal harus ada 60% wilayahnya itu tetap hutan. Karena mereka tahu mereka membutuhkan hutan. Kemudian mereka menyediakan pelayanan kesehatan yang cukup baik, kekuatan komunitas yang dibangun bersama-sama agar masyarakat selalu senantiasa dalam konteks hubungan komunitas, bukan hubungan atasan, bawahan, dan pekerja. Dengan demikian, kebahagiaan mereka tetap meningkat terus-menerus menjadi negara paling bahagia di dunia. Keselarasan, keharmonisan alam, dan hidup dengan manusia akan tetap terjaga. Kita perlu terus-menerus mencari bagaimana manusia bisa hidup di dalam lingkungan bersama-sama dengan ekosistem yang lain, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan berbagai ekosistem di dalamnya. Dan juga bagaimana kita bisa mengelola sumber daya air yang begitu melimpah di negara kita yang tropis. Terima kasih.